Halo, langsung aja ya kita bahas topik hari ini. Ini soal bab 9 dari bukunya Jim Kwik, Limitless. Judulnya Small Simple Steps. Atau kalau diartiin, ya langkah-langkah kecil sederhana gitu. Sumber kita langsung dari bab ini. Dan kita mau coba gali nih, gimana sih langkah-langkah yang super kecil ini bisa jadi kunci buat motivasi Anda, terus ngebentuk kebiasaan baik. Nah, ini penting banget loh, terutama mungkin buat Anda yang sering ngerasa, aduh kok tujuannya gede banget ya, atau susah gitu buat mulainya. Konsep langkah kecil ini ya mungkin kedengarannya sepele banget, tapi ini beneran bisa jadi game changer, mengubah cara Anda hadapi tantangan. Gimana start kecil malah bisa ngasih hasil gede. Oke. Mari kita bedah nih. Konsep utamanya kan ada di rumus motivasi Kwik, ya. Motivasi itu sama dengan tujuan dikali energi dikali S3. Small Simple Steps. Nah, S3 ini nih yang seru. Ini tuh tindakan paling kecil yang bisa Anda lakuin buat capai tujuan. Hampir nggak perlu energi katanya. Tujuannya ya biar tindakan mikro ini jadi kebiasaan. Kwik nyebutnya quick starts. Tapi emang beneran efektif ya sekecil itu? Yang menarik justru gimana ini nyambung ke cara kerja otak kita. Ada tuh namanya efek Zeigarnik. Jadi, otak kita itu cenderung kepikiran terus sama tugas yang belum kelar. Itu bisa jadi beban mental kan? Nah, S3 ini cerdiknya dia tuh kayak ngakalin efek itu. Dengan mecah tugas gede jadi langkah-langkah super kecil yang bisa selesai, Anda ngurangin beban mentalnya. Terus Anda dapat hadiah kecil, rasa pencapaian gitu. Nah, ini yang dorong buat terus maju. Wah, ini menarik ya. Kayaknya sejalan sama pakar perilaku kayak Dr. B.J. Fogg. Di buku Tiny Habits-nya itu kan dia bilang ada 3 cara ya buat perubahan perilaku jangka panjang. 1, dapat pencerahan tiba-tiba. Tapi ini jarang banget. 2, ubah lingkungan. Ya bisa sih, tapi nggak selalu mungkin. Atau ketiga, nah ini dia, ambil langkah bayi. Tiny steps. Dan kata Fogg, langkah bayi ini yang paling bisa diandalin. Semua orang bisa lakuin, kapan aja. Kayaknya ini ngasih harapan banget ya. Betul. Ilustrasinya juga ada yang bagus di bab ini. Cerita soal penasehat bijak sama anak babi itu. Si penasehat ini jadi kuat bukan karena latihan yang, berat sesekali gitu. Tapi karena dia konsisten ngangkat anak babi itu tiap hari. Dari kecil sampai jadi babi hutan gede. Pesannya kuat banget. Kehebatan itu dibangunnya lewat disiplin harian. Hal-hal kecil yang konsisten. Jadi, jenius itu dibentuk bukan cuma bakat lahir gitu aja. Oke, jadi manfaat praktisnya gerasa banget ya. Tugas yang tadinya kelihatan raksasa jadi lebih manageable. Nggak terlalu nakutin lagi. Terus momentumnya kebangun. Mulainya jadi gampang. Dan kalau udah mulai, kayaknya lebih enak ya buat lanjut terus. Ini bisa jadi senjata ampuh nih buat ngelawan prokrastinasi, kebiasaan nunda-nunda itu. Tepat sekali. Dan ini nyambung banget ke pembentukan kebiasaan. Jadi langkah kecil yang diulang terus-menerus, konsisten, di situasi yang sama, lama-lama jadi otomatis. Nah, itulah kebiasaan. Mengingat katanya, sekitar 40-50% tindakan kita sehari-hari itu udah otomatis, udah kebiasaan. Jadi penting banget kan nguasain cara ngebentuknya. Studi juga nunjukin, rata-rata perlu sekitar 66 hari buat kebiasaan baru itu nempel. Kuncinya, ya konsisten. Nah, buat bantu proses ini, Kwik nawarin model praktis. Namanya WIN. W itu want, alias ingin. Anda harus beneran pengen kebiasaan itu, bukan karena disuruh atau ikut-ikutan. I itu innate, atau bawaan. Maksudnya, pilih sesuatu yang cocoklah sama kemampuan alami Anda, atau yang kira-kira bisa Anda kuasai. Terus, N itu now, sekarang. Jadi bikin pemicu yang spesifik. Pengingat buat ngelakuinnya ya sekarang juga. Cukup jelas ya kerangkanya ini? Ya. Contoh nyata betapa kuatnya ini tuh ada di cerita Xiang, kliennya Quick yang punya tantangan sama kesehatan mentalnya. Dia mulai dari langkah yang super kecil banget, kayak lari cuma 5 menit, atau baca buku tapi pelan-pelan banget. Kuncinya, dia lakuin itu terus-terusan, konsisten. Hasilnya, hidupnya berubah drastis. Ini nunjukin banget gimana dampak akumulatif dari tindakan-tindakan mikro itu bisa dahsyat. Contoh lain yang gampang dibayangin, mungkin rutinitas pagi ya. Banyak yang bilang kan, mulai hari dengan bener itu penting. Misalnya, bangun tidur, langsung rapiin tempat tidur. Itu udah kemenangan kecil pertama tuh. Terus, minum air putih segelas. Mungkin latihan napas semenit aja.
Lalu catat 3 prioritas buat hari itu. Ini kan rangkaian S3 ya, langkah-langkah simple, tapi bisa bangin energi positif sama fokus buat seharian. Semuanya langkah sederhana kok, jadi quick start-nya atau langkah aksi langsung dari bab ini buat Anda para pendengar, itu begini. Coba deh, identifikasi satu aja tugas penting yang udah lama Anda tunda-tunda. Udah dapat. Nah, sekarang pecah tugas itu jadi satu langkah paling simpel, paling kecil yang bisa Anda lakukan hari ini juga. Udah, itu aja dulu. Jangan mikirin besok atau lusa, fokus ke satu langkah mikro sekarang. Iya, jadi intinya, kekuatan sejati itu bukan di lompatan-lompatan besar yang jarang-jarang, tapi justru di konsistensi langkah-langkah kecil yang sederhana itu ya. Ini cara kita bangun kebiasaan baik, ciptain momentum positif, dan akhirnya, ya ngatasin rasa kewalahan buat ngecapai tujuan-tujuan besar Anda. Ini membawa kita ke satu pertanyaan refleksi yang penting mungkin buat Anda. Setelah dengerin pembahasan kita ini, kira-kira langkah kecil spesifik apa nih yang bakal Anda ambil hari ini? Langkah yang mungkin sebelumnya Anda anggap, sepele banget lah. Tapi sekarang Anda sadar jangan-jangan itu bisa jadi pemicu awal perubahan besar dalam perjalanan Anda. Jadi limitless. Coba direnungkan ya.